Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai PPT UAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik yang berjudul Motor Sinkron dan Motor Asinkron. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Patrick Fajar Alandro, NIM di 419 00003. Apa itu motor? Mesin panas seperti mesin pembakar yang bekerja dengan membakar bahan bakar dan udara, dan menggunakan gas panas yang dihasilkan untuk menghasilkan tenaga. Motor dibagi menjadi dua bagian, yaitu motor sinkron dan motor asinkron. Prinsip kerja. Prinsip kerja motor dari dua bagian tersebut adalah: 1. Prinsip kerja motor sinkron. Cara kerja motor sinkron tergantung pada interaksi medan magnet stator dengan medan magnet rotor. Stator berisi belitan 3 fasa dan disuplai dengan daya 3 fasa. Dengan demikian, belitan rotor menghasilkan medan magnet berputar 3 fasa. Arus DC diberikan ke rotor. Rotor masuk ke medan magnet berputar yang dihasilkan oleh belitan stator dan berputar dalam sinkronisasi. Sekarang, kecepatan motor tergantung pada frekuensi arus yang disediakan. Kecepatan motor sinkron dikendalikan oleh frekuensi arus yang diterapkan. Yang kedua, prinsip kerja motor asinkron. Karena mesinnya tidak beroperasi dengan kecepatan sinkron, perangkat satu ini terdiri dari dua jenis, yaitu asinkron, 1 fasa dan 3 fasa, dengan fungsi yang berbeda. Umumnya, motor asinkron 1 fasa memiliki ukuran lebih kecil, sedangkan 3 fasa banyak digunakan untuk kebutuhan industri. Medan magnet akan berputar ke arah berlawanan dengan arah jarum jam, karena memiliki polaritas, sedangkan rotor motor asinkronnya membawa belitan utama. Ketiga fasa diberikan pada stator, secara otomatis magnet akan berputar. Lalu komponen motor sinkron, yaitu ada dua. 1. Rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan berputar pada medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Yang kedua, stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Lalu komponen motor asinkron, yaitu ada 3. Yang ke-1, rotor. Rotor adalah bagian yang berputar dari sebuah motor. Rotor dapat berputar dengan dua sumber energi, yaitu energi mekanik dan energi listrik. Yang kedua, stator. Stator terdiri dari lilitan atau kumparan yang memberikan efek magnet kepada rotor, sehingga rotor dapat berputar. Yang ketiga, terminal box. Salah satu bagian yang cukup penting untuk dapat memahami motor starter. Terminal box adalah stop kontak yang bertugas menyambung aliran listrik dari sumber ke motor. Lalu, ini adalah rangkaian start delta pada motor. Hubungan start dengan kebutuhan arus yang tinggi memberikan hasil putaran motor listrik dengan kecepatan rendah, tapi memiliki torsi yang tinggi. Hal ini cocok digunakan untuk memulai putaran awal pada motor listrik. Pada rangkaian, L1, L2, dan L3 terhubung dengan U1, V1, dan W1. Sedangkan pada W2, U2, dan V2 terhubung satu sama lain, tidak terhubung dengan atasnya, atau terhubung datar. Lalu ini adalah rangkaian start delta pada motor. Hubungan delta membutuhkan arus yang lebih besar sehingga kecepatan putaran motor listrik tinggi. Metode pengendalian motor listrik start delta mengkombinasikan dua hubungan tersebut secara berurutan. Pada start delta ini, rangkaian L1, L2, dan L3 terhubung dengan U1, V1, W1, lalu terhubung lagi dengan W2, U2, dan V2. Ini adalah rangkaian hubung delta, dan yang tadi hubungan start.
Lalu ada rumus perhitungan dan contoh soal. Rumus kecepatan motor yaitu NS sama dengan 120 kali F dibagi P. NS yaitu kecepatan motor atau RPM, F itu frekuensi, P itu jumlah kutub motor. Lalu yang kedua, rumus slip pada motor. Rumus slip sama dengan NS dikurangi N per NS kali 100%. Lalu yang ketiga, rumus daya input. Pin sama dengan V kali I kali cos. Keterangannya, Pin itu daya masukan, terus V itu tegangan, itu arus. Lalu rumus efisiensi. Efisiensi P out per Pin kali 100%. Lalu ini adalah contoh soal dari motor sinkron. Lalu ini adalah contoh soal pada motor asinkron. Penggunaan motor dalam industri, yaitu satu sistem pengendali PLC, seperti rangkaian pada PPT ini. Sistem pengendali ini menggunakan motor asinkron karena memiliki efisiensi yang tinggi, perawatan yang mudah, dan juga harga yang terjangkau. Pada pengendalian PLC ini menggunakan rangkaian stepper yang dimana kecepatan putar dapat dikendalikan. Dengan mengambil pemahaman bahwa motor stepper berputar sekian derajat setiap kali diberikan pulsa, maka semakin cepat jeda antar pemberian pulsa satu ke pulsa berikutnya. Maka gerakan motor stepper juga akan semakin cepat. Dengan kata lain, pengaturan kecepatan motor stepper dapat diatur dengan frekuensi pulsa yang diberikan. Dengan begitu, rangkaian stepper ini sangat diperlukan. Lalu yang kedua adalah sistem pengendali saklar TPST. Sistem pengendali ini menggunakan motor sinkron, karena motor sinkron memiliki sistem pengontrolan yang cukup bagus jika untuk alat industri ringan. Namun kelemahannya yaitu harganya yang lumayan mahal. Untuk pengendalian daya rendah, rangkaian ini dapat digunakan karena pengontrolan secara manual dengan rangkaian ini akan lebih bagus, karena menggunakan rangkaian start dan delta. Cukup mengganti nilai dari beban pada rangkaian sesuai dengan industri yang dibutuhkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.